Alfansa Rasid dari SD Baitul Muslim Wai Jepara, Kecamatan Wai Jepara, dengan judul cerita Sang Agung. Kepadanya dipersilakan. Tes yang kuat. Tes. Yang kuat. Tes. Volumenya apa kurang kuat? Tes. Nah, ya mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tapi pun Ya pun. yang saya hormati Dewan Juri Lomba Bertutur dan rekan-rekan yang saya cintai. Perkenalkan, nama saya Alfansa Rasid. Saya dari SDIT Baitul Muslim Wai Jepara. Saya ingin membawakan sebuah cerita rakyat kampung yang berjudul Sang Agung, yang artinya anak yatim. Simak ceritanya ya. Ruk bing sang au menjadi tebing ngena bekeku gading bekeku dicecak manu ditetes alau dia kan kibau ditetes isem di putri. Alkisah pada zaman dahulu kala di tepian hutan rimba di daerah Lampung, hiduplah seorang pemuda tampan bersama ibunya. Sedangkan sang ayah telah lama meninggal dunia karena ia tidak tanah yang dipimpin oleh raja yang bijaksana. Setiap hari, sang Agung kerjanya hanya memancing ikan di tepi sungai, mulai dari pagi hingga petang. Hasil dari ia memancing itulah yang akan dimasak oleh ibunya, kemudian dimakan bersama. Keesokan harinya, sang Agung ingin pergi memancing ikan di sungai. Ia bersiap-siap untuk pergi ke sungai. Ia menyiapkan alat penangkap ikan yang biasa ia gunakan sehari-hari, lalu bergegas berangkat. Sesampainya di tepi sungai, ia mencari tempat yang teduh, lalu memasukkan umpannya. Hari mulai siang, tidak seekor ikan pun ia dapatkan. Hanya seekor keong emas yang mengisi wadahnya. Sang Agung tetap bersabar menunggu ikan menghampiri umpannya sampai hari menjelang sore. Sementara itu, nampak dari kejauhan seorang raja yang gagah perkasa sedang berjalan-jalan diiringi para prajuritnya sambil membawa ayam jago kesayangannya. Sang raja itu menghampiri sang Agung di tepi sungai. "Sedang apa, hai anak muda?" tanya raja. "Saya sedang mencari ikan, wahai sang raja," ucap sang Agung. "Mana ikan yang kau dapat?" tanya raja kembali. "Sejak pagi hingga sore begini, tidak seekor ikan pun saya dapatkan, raja. Hanya seekor keong emas ini saja," ucap sang Agung. Selagi raja asyik berbincang dengan sang Agung, tiba-tiba ayam jago sang raja memakan keong emas sang Agung. Sang Agung pun terkejut lalu berteriak, "Wahai sang raja! Ayam jago sang raja memakan keong emas saya," ucap sang Agung. Sang raja yang bijaksana memutuskan untuk mengganti keong emas sang Agung dengan ayam jago kesayangannya. "Ambillah ayam jago ini untukmu, Agung," ucap sang raja. Sang Agung pun sangat bahagia. Ia pulang ke rumah dengan penuh semangat. Sesampainya di rumah,
ia mengikat ayam itu di sebuah alung untuk penumbuk padi yang disandarkannya di belakang rumahnya. Dan setiap hari sang ahok memberi makan ayamnya. Keesokan hari, di pagi yang cerah, aku terbangun dari tidurnya. Kokoroyo, kokoroyo. Aku bergegas menuju belakang rumahnya. Namun betapa terkejutnya ia melihat ayam jago kesayangannya telah mati tertimpa alu. Sang ahok pun sangat sedih. Ia melaporkan kejadian yang menimpa ia kepada hadapan sang raja. Wahai sang raja, ayam jago yang raja berikan kepada saya telah mati tertimpa alu, ucap sang ahok. Raja pun menjawab, ambillah alu itu untukmu ahok, rawatlah dengan baik. Sang ahok pun sangat sedih. Ia pulang ke rumah. Sesampainya di rumah, ia meletakkan alu itu di bawah karena ia takut alu itu jatuh dan patah. Setiap hari, sang ahok membersihkan alu itu dari debu-debu yang menempel hingga bersih dan terawat. Keesokan harinya, sang ahok pergi ke belakang rumahnya untuk melihat alunya. Namun alangkah terkejutnya ia melihat alu yang ia rawat dengan baik telah patah diinjak oleh seekor kerbau. Sang ahok pun melaporkan kejadian itu kepada sang raja. Wahai sang raja, aluku patah diinjak oleh seekor kerbau, ucap sang ahok. Maka ambillah kerbau itu untukmu ahok, jawab sang raja. Sang ahok pun sangat bahagia. Ia membawa kerbau itu pulang ke rumahnya. Dan setiap hari kerbau itu dibawa ke padang rumput yang luas dan diikannya di bawah pohon mangga. Sementara ia pergi memancing. Sementara itu tampak dari kejauhan seorang putri raja bersama dayang-dayangnya melewati tempat kerbau itu diikat. Wah, ada buah mangga. Aku mau mengambilnya. Pasti rasanya manis. Sang putri pun mengambil kayu dan dilemparnya ke arah buah mangga. Ping! Tepuk! Mangga itu pun jatuh dan menimpa kepala kerbau. Kerbau itu pun mati. Dan mangga yang jatuh langsung dimakan oleh sang putri. Saat itu juga sang ahok datang. Ia terkejut melihat kerbau yang telah mati tertimpa buah mangga. Kerbauku mati. Kerbauku mati. Kerbauku mati. Sang putri pun tidak peduli dengan sang ahok dan kerbaunya. Ia terus saja menikmati buah mangga yang ia dapatkan. Sang ahok pun melaporkan kejadian itu kepada sang raja. Wahai sang raja, kerbau saya mati tertimpa buah mangga, ucap sang ahok. Sang raja pun yang mulai kesal dengan sang ahok lalu menjawab, ya sudah, ambil saja mangga itu untukmu. Tapi raja, kerbaunya sudah dimakan sang putri, jawab sang ahok. Ya sudah, ambil saja sang putri untukmu, perintah sang raja. Pada akhirnya sang ahok menikah dengan sang putri, dan sang ahok beserta ibunya tidak lagi hidup miskin. Ia tinggal di istana yang megah. Nah teman-teman, itu tadi cerita tentang sang ahok. Hikmah yang dapat kita ambil adalah kita harus tetap bersabar, karena Allah sudah menjanjikan orang yang sabar
akan mendapatkan hadiah yang sangat indah. Amin. Sebelum saya akhiri, saya ada pantun nih dalam bahasa Lampung. Berak-berak bulung sukun, lunik-lunik bulung benaso, kicau wat salah susun, maklum si kamjo kurang biasa. Wassalam.